Saudara-saudara yang kekasih, hari ini saya mengajak kita belajar tentang mengampuni. Sebuah topik yang saya pikir selalu relevan dan penting untuk kita pelajari. Karena kita apa? Kita adalah orang-orang lemah, orang yang sering gagal mengampuni, orang yang berulang kali belajar, tapi berulang kali juga gagal menerapkan yang kita pelajari. Bukan hanya dalam mengampuni, tapi kita juga sering gagal menjadi orang yang tidak membuat orang sakit hati, kita gagal menjadi orang untuk tidak membuat orang terluka. Kita masih sering menjadi orang-orang yang melukai, kita masih sering menjadi orang-orang yang membuat orang tersakiti. Ini semacam dua sisi mata koin, yang keduanya kita harus belajar. Namun hari ini saya mengajak kita untuk belajar tentang mengampuni. Belajar dari dua tokoh, kakak adik, kembar lah ya, Yakub dan Esau. Yakub dan Esau sering tanpa sadar kita posisikan ada bad guy, good guy. Yakub sering diterjemahkan sebagai seorang good guy. Sementara Esau kita sering posisikan sebagai bad guy. Kita menganggap Esau itu adalah pecundang. Esau orang bukan pilihan, bukan the chosen one. Tapi saya hari ini justru mengajak kita belajar lebih dalam tentang Esau. Bagaimana mereka sebagai kakak adik dalam kehidupan yang diasuh di tengah-tengah keluarga yang tidak seimbang, pola asuh yang diterapkan antara ayah dan ibu mereka. Ayahnya Ishak lebih cenderung kepada Esau yang anak hutan, sementara ibunya Ribka lebih cenderung kepada Yakub yang homeboy. Ini akhirnya menjadi pola asuh yang kurang sehat bagi mereka dan menimbulkan konflik dan perselisihan di antara anak-anaknya. Salah satu mereka sudah mulai terlihat ada perselisihan, ya dalam rahim ibunya it's okay. Tapi kemudian dalam Kejadian pasal 25, 29 sampai 34 tentang buah yang merah, kacang gitu ya. Esau pulang lelah dari berburu dari ladang, dia ingin makan, tapi Yakub minta bayaran yang mahal, yaitu menjual hak kesulungan bahkan sampai bersumpah. Cuman memang pada masa itu Esau menganggap rendah, menganggap ringan, dan kemudian mengiyakan saja, ya pikirnya aku cuma mati. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian masalah berkat dari Ishak. Ini hal yang lebih serius dalam Kejadian pasal yang ke-27. Kita sudah tahu semuanya bagaimana cerita ini. Ishak ingin makan dari daging hasil buruan Esau, tapi rupanya didengar ibunya. Kemudian ibunya melakukan tipu muslihat bekerja sama dengan anaknya, sungguh-sungguh pola asuh yang buruk untuk menipu Ishak ayahnya. Dan kemudian terjadilah Ribka mengolah makanan, kemudian dibawa oleh Yakub kepada Ishak dengan memakai bulu, supaya seolah-olah itu adalah Esau karena Ishak sudah rabun. Dan akhirnya Yakublah yang diberkati dan kita tahu semua itu. Kemudian Esau datang dan dari hasil buruannya dan berkat itu tak ada lagi. Apa yang disampaikan oleh Ishak kepada Esau dalam Kejadian pasal 27 tadi ayat 39, ketika Esau menuntut berkat, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Mengerikan, jauh dari keadaan tanah yang baik, karena memang mereka pada masa itu bertani. Kemudian ayat 40, engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tangkukmu. Esau menaruh dendam kepada Yakub dan berkata, aku akan membunuh Yakub adikku kalau bapakku sudah mati. Itulah bahasanya kira-kira kalau saya pakai bahasa sekarang. Walaupun di Alkitab hari-hari berkabung kematian ayahku yang dipakai. Tapi kalau saya bahasakan, bapakku mati, maka Yakub pasti akan kubunuh. Dan ternyata lagi-lagi informasi ini bocor kepada ibunya, Ribka, dan akhirnya Yakub melarikan diri ke rumah Laban, itu ibunya. Apa dampak dari konflik ini, ketegangan yang dua ini? Yakub hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Setelah dia bekerja kepada Laban, kemudian mendapatkan istri, anak-anak, dan ternak, dan segala macam, dia hendak kembali meninggalkan mertuanya. Jadi dia sebenarnya ada dilema, apakah akan tetap bersama mertuanya, hidup dalam aksi tipu-tipu, saling menjebak, saling menipu,
Ataukah dia kembali ke kampung halamannya dengan konsekuensi bertemu dengan Esau yang ditakutinya. Tapi dia akhirnya lebih memilih kembali kepada Esau. Dalam pasal 32 ayat 8, ketika dia bergumul dengan sedemikian, maka dia mengutus rombongan-rombongannya secara sebagian-sebagian. Ayat 32 pasal 8 dalam kitab Kejadian, sebab pikirnya jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Dia hidup dalam ketakutan, maka dia dalam dia mengorbankan dulu pasukan, anak-anaknya, istrinya, budak-budaknya dulu di depan. Kalau itu mati artinya mungkin masih ada kesempatan melarikan diri. Dalam ayat 11 Kejadian pasal 32, ketika Yakub berdoa kepada Allah, dia berkata, lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan dia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dari anak-anak dengan anak-anaknya. Sebuah ketakutan yang cukup beralasan. Dia membayangkan bagaimana dendamnya Esau, bagaimana marahnya Esau, bagaimana bencinya Esau, bagaimana Esau begitu ingin membunuhnya, maka dia membayangkan pasti akan matilah semua ini. Maka dia meminta, luputkanlah aku ya Tuhan. Dalam bayang-bayang ketakutan itu, maka terjadilah perjumpaan dalam pasal yang ke-33. Ketika Yakub sudah melihat Esau dengan 400 pasukannya, dia berjalan, dia sujud menyembah ke tanah sampai 7 kali. Sehingga sampai ke dekat kakaknya itu. Saya membayangkan dia berjalan menunduk-nunduk, menyembah sampai ia dekat. Bayangkan ya, dan ia sendiri berjalan di depan dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Jadi terus begitu, saking takutnya dan memohon ampun kepada kakaknya itu. Tapi apa yang terjadi? Ketika Yakub belum sampai pasal 33 4 berkata, Esau berlari ketika Yakub tadi berjalan berterbungkuk-bungkuk ketakutan. Tapi Esau justru berlari mendapatkan dia, sebuah ekspresi yang luar biasa, mendapatkan dia, didekapnya, dia peluk lehernya, dicium dia, lalu bertangis-tangisan. Luar biasa, saya membayangkan drama ini. Yakub datang dengan ketakutan, terbungkuk-bungkuk, menyembah sampai ke tanah. Sementara Esau berlari, mendekati, memeluk, mencium lehernya, dan dicium demikian mengekspresikan kerinduan, mengekspresikan kasih sayang, mengekspresikan cinta seorang kakak kepada adiknya. Saya tidak melihat ada dendam di situ. Saya tidak melihat ada kemarahan lagi di situ. Saya tidak melihat ada kebencian di situ. Luar biasa, ketika Yakub tadi berpraduga, kakaknya masih menyimpan dendam, kakaknya masih menyimpan kebencian. Tapi Esau justru mendemonstrasikan sebaliknya. Berlari, mendapatkannya, mendekapnya, memeluknya, menciumnya. Dan kemudian menangis. Dia nggak cerita apa-apa lagi. Kemudian setelah mereka reda dalam pelukan rasa rindu dan saling mengampuni itu, Yakub mau memberikan persembahan. Kemudian Esau berkata, ngapain kau kasih? Aku mempunyai banyak adikku, pasal 33 ayat 9. Ketika Yakub mau memberikan pemberian-pemberian berupa ternak dan segala macam, Esau berkata, aku punya banyak kok. Kemudian ketika mereka akan beranjak, Esau kemudian mengatakan, mari kita berjalan, aku akan menyertai engkau. Yakub justru nggak siap dengan menerima kebaikan kakaknya. Esau kemudian berkata, oke, kalau kau nggak siap dengan aku. Ya, Esau mungkin memahami perasaan adiknya yang belum nyaman, setelah perasaan bersalah yang sekian lama, Esau kemudian berkata, kalau begitu, biarlah aku tinggalkan padamu beberapa orang pengiringku, pasukanku untuk menemani kau. Mana tahu ada masalah di jalan, mereka akan menemani kau. Esau memahami ketidaknyamanan adiknya. Setelah rasa bersalah yang hinggap selama sekian lama, maka Esau mencoba memahami dan tidak memaksakan, dan akhirnya dia meninggalkan pasukan. Tapi ini pun memang ditolak oleh Yakub dengan berbagai alasan. Dan akhirnya Esau melanjutkan perjalanan kembali ke Seir, sementara Yakub juga melanjutkan perjalanan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sebuah situasi yang cukup mengharukan, yang cukup membuat kita tertegur dengan keras. Kalau kita sempat berasumsi ada good guy, bad guy, Yakub sebagai good guy, ternyata gagal. Kalau kita pikir dia hidup dalam bayang-bayang ketakutan, sementara Esau yang sering dianggap sebagai bad guy, justru orang yang mampu mendemonstrasikan cinta kasih dan mengampuni yang luar biasa. Konflik bisa jadi masih ada. Teman-teman, konflik
bisa saja masih akan terjadi dalam kehidupan kita. Bisa berdampak kepada sakit hati, terluka, kemarahan, dan dendam. Kalau tadi Ishak berkata kepada Esau, ayat yang pasal 27-40b, tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau bersungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Saya berpikir dalam jangka pendek, kuk yang menimpa Esau itu adalah kuk kemarahan, kuk kebencian, kuk dendam, kuk ingin membunuh. Dan hari ini kita melihat dia mampu melepaskan kuk sebagaimana yang dikatakan oleh Ishak. Dia mampu melepaskan kuk amarah, kuk kebencian, kuk dendam, kuk hasrat ingin membunuh. Dia mampu melepaskan itu semua. Maka mari bagi kita, mari belajar untuk melepaskan kuk kemarahan yang ada dalam diri kita. Kuk kebencian yang mengikat kita, yang mengungkung kita. Kuk yang membebani kita dalam amarah, dendam, dan kebencian. Mari belajar melepaskan itu. Supaya pada akhirnya apa? Berkat dari Tuhan itu, kenikmatan yang Tuhan sediakan bagi kita tidak hilang, tidak lepas. Tapi kita bisa menikmatinya. Sebagaimana Esau, yang mampu melepaskan kuknya, dia akhirnya bisa berdamai dengan adiknya. Dan dia bisa berjalan dengan tenang. Yakub mungkin masih tinggal dalam kekurang nyamanan. Dengan segala situasi itu dia mungkin berproses beradaptasi, memahami arti pengampunan yang diberi kakaknya. Mungkin dia akan menyesal, kenapalah aku begitu berpraduga buruk terhadap kakakku ini. Saudara-saudara yang kekasih, sekali lagi belajar dari Esau adalah belajar melepaskan kuk amarah, belajar melepaskan kuk kebencian, belajar melepaskan kuk dendam. Untuk pada akhirnya kita mampu mengekspresikan cinta kasih, mengekspresikan rasa mengampuni. Ada sebuah kata bijak berkata, cara paling ampuh melepaskan dendam dan paling efektif melepaskan segala amarah dan kebencian adalah dengan mengampuni. Mari kita mempelajari, jangan pelihara dendam, kebencian, dan marah. Mari kita lepaskan dengan mengampuni orang yang berbuat kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.